Ada orang merasa tinggi dengan jabatannya, ada orang merasa tinggi dengan kekayaannya, ada orang merasa tinggi dengan pengaruh di lingkungannya. Tapi itu semua tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan maha tingginya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, materi kita masih menjelaskan ma'ani asma Allah, menjelaskan makna pengertian dari nama-nama Allah. Sebagaimana yang sudah berkali-kali kita sampaikan, bahwa nama-nama Allah itu kita tidak sebatas tahu arti harfiahnya, tapi juga memahami pemahaman dan pengertian dari sifat-sifat itu. Malam hari ini kita sudah masuk sifat yang ke-48, ya. Apa itu Bapak Ibu? Asyakur, asyukru, asyakir sama ya. Asyakur alladzi yu'til katsir 'alal 'amalil qalil. Allah itu membalas kebaikan-kebaikan hambanya walaupun amalnya sedikit. Jadi kalau kita kan manusia ini secara umum itu kan pragmatis. Apa yang kuberi itu satu yang harapkan kita terima, ya seperti itu hitung-hitungannya gitu. Kalau kita memberi sedikit tentu dapatnya sedikit gitu. Tapi Allah Asy-Syakur itu dia memberikan begitu banyak walaupun amal-amal yang kita kerjakan itu sedikit. Surah Al-Fatihah ingatkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentulah kita paham betul arti ayat ini. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Jadi penyembahan itu kita sempurnakan dulu, kita utamakan dulu, baru kita meminta. Dan meminta itu sebanyak-banyaknya, karena Allah itu maha kaya, maha agung. Allah itu maha asyakur. Nah, jadi kalau terima kasih gitu kan, artinya kita menerima apa yang sudah kita kasih gitu Pak. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Allah memberi itu sesuatu yang sedikit. Allah ciptakan makhluk ini sempurna. Allah berikan fasilitas yang begitu banyak, rezeki yang tiada terhingga. Tapi kalau pengabdian berbanding apa yang kita terima tidak sebanding Bapak Ibu. Iyyaka na'budu, beribadah. Kita jujur saja, kalau usia kita 50 tahun, potong saja Pak sepertiga tidur. Betul Pak ya? 24 jam itu kan 8 jam istirahat lebih kurang, 8 jam bekerja, 8 jam ibadah. Jadi kalau usia kita 50 tahun, sepertiganya 15 tahun itu kita tidur Pak. Walaupun nanti banyak penjelasan puasa, tidur orang yang puasa itu bisa bermakna ibadah, ya kan? Orang yang tertidur karena capek, karena kelelahan bekerja, itu juga bernilai ibadah. Tapi secara prinsip makna asyakur itu, Allah itu memberikan nikmat yang begitu banyak walaupun apa yang kita berikan kepada Allah lewat kepatuhan dan ketundukan kita itu sedikit. Belum lagi nanti kalau kita baca ayat Allah yang menjelaskan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit Bapak Ibu. Ya, sedikit. Karena nggak akan seimbang apa yang kita terima dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Apa yang kita peroleh dengan apa yang kita ibadahkan lewat ayat iyyaka na'budu itu kepada Allah. Nah, jadi asyakur itu dia memberikan yang banyak walaupun amal kita sedikit. Itu asyakur. Berikutnya Bapak Ibu, al-ali. Ali itu tinggi. Ya, kalau makna harfiahnya apa maksudnya ini? Alladzi balagha a'lal maratib. Dia yang bisa memberikan setinggi-tinggi martabat allati la yatasawwaru al-aqal, yang tidak bisa tergambar oleh akal. Wala yudrikuhal faham, dan tidak bisa dicapai oleh pemahaman yang sesungguhnya. Ada orang merasa tinggi dengan jabatannya, ada orang merasa tinggi dengan kekayaannya,
Ada orang merasa tinggi dengan pengaruh di lingkungannya, tapi itu semua tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan maha tingginya Allah. Ya, karena Allah yang memberikan ketinggian itu. Allah yang memberikan martabat kepada siapapun. Ya, jadi nggak tergambar Pak, bagaimana tingginya Allah itu, kekuasaannya kah, cintanya kah, sayangnya kah, jabbarnya, semuanya, sifat-sifatnya itu semuanya tinggi, tak akan tergambar oleh akal kita dan tak bisa dicapai oleh pemahaman kita. Allah itu maha tinggi, makanya kita lebih tepat sebagaimana yang sering saya ulang-ulang Bapak Ibu, Allah maha alim. Allah itu maha tinggi. Ketinggian Allah itu tak tergambar oleh akal kita. Tingginya langit terbatas Pak, ya, tingginya langit terbatas. Tingginya langit itu hanya setakat planet Pluto. Setelah itu ada lagi Bapak Ibu? Ada, tapi kita nggak tahu. Dibatasi pengetahuan kita. Apakah itu kurang tinggi? Tidak ada apa-apanya dibangunkan dengan maha tingginya Allah, gitu ya. Al-Ali. Kemudian Al-Kabir. Al-Kabir itu besar. Kita kalau sholat Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allah maha besar. Disunatkan mengangkat tangan. Angkat tangan ini menyerah Bapak Ibu. Karena Allah itu maha besar, kita menyerah. Ya, kalau kita sudah menyerah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang ketika sholat itu harus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya hanya kepada Allah. Karena dia sudah mulai Allahu Akbar, menyerah kepada Allah. Jadi na'udzubillah kalau ada orang yang sholat tapi di hatinya masih merasa sombong, masih merasa hebat. Padahal ketika dia sujud, kepala yang dia hormati, yang dia miliki, tempatnya mahkota, itu di bawah tempatnya keluar kotoran. Iya, sujud itu Bapak Ibu kan kepala kita di bawah bokong kita. Nah makanya Allah itu maha besar. Apa maha besar Allah? Maha besar Allah itu la tastati'ul hawas, tak bisa digambarkan oleh panca indera kita. Apalah hari ini yang paling besar gambaran kita bahwa dunia tidak ada apa-apanya Pak. Ya, matahari tidak ada apa-apanya. Kalau kita cerita astronomi, apa planet yang paling besar? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi besarnya Allah itu kan tidak bisa, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan makhluk apapun. Makanya tak bisa diperoleh oleh akal, juga tidak bisa dicapai, disentuh, diraba oleh panca indera kita yang 5. Itulah maha besarnya Allah. Al-Kabir, Allah maha kabir, Allah maha besar. Maka na'udzubillah, kalau ada seseorang di hatinya merasa besar, banyak faktor dia merasa besar, pengaruhnya kah, hartanya kah, dia lupa bahwa besarnya apa yang dia miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha besar itu contohnya Malikus samawati wal ardh. Allah itu memiliki raja langit dan bumi. Ya. Jadi kalau ada orang merasa dia punya lahan perkebunan sekian ribu hektar, dia merasa hebat. Jangankan punya kebun hektar, Fir'aun saja Allah berikan 500 tahun usia lanjut, diberikan kekuasaan yang luas, ya, tapi toh terhina matinya, tenggelam di laut merah, ya, tenggelam di laut merah. Nauzubillah. Jadi Allah itu Al-Kabir yang kita tidak mampu menjelaskan, meraba lewat panca indera kita bagaimana maha besarnya Allah. Jangan nanti kayak cerita yang sudah beberapa kali saya sampaikan, cerita kodok dalam tempurung, kakak dalam tempurung, ya kan Bapak Ibu. Dia cerita kepada ibunya, jumpanya anak lembu gitu. Dia pulang, mak, sana ada yang besar. Kata ibunya, ini ada sebesar ini. Kalau itu kalau dipukul pakai besar. Tidak, sebesar ini tidak. Akhirnya Pak meletus badannya.
mati dia. Hanya gara-gara dia merasa bahwa dia paling besar. Nah, ini contoh yang bisa menggambarkan kepada kita, tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, al-hafiz. Ya, hafiz itu memelihara. Apa yang dia pelihara? Yahfazul asya. Apapun yang dia jaga dan pelihara. Ya, apapun yang dia pelihara terhadap apa yang dia ciptakan makhluknya. Bahkan wa yahfazu a'malal ibad, dia menjaga amal-amal hamba. Fala yudayyu syai'an, maka tidak ada yang dia sia-siakan amal hamba ini. Bapak Ibu, amal-amal makhluknya, utamanya manusia dan jin, itu Allah jaga. Tidak ada yang sia-sia. Kalau istilah administrasi sekarang Pak, menggunakan teknologi penyimpanan data digital itu, tidak ada yang error. Ya. Kita kan Pak, kalau rata-rata kan menyimpan data itu di email ya Pak ya. Bisa email apapun bentuknya. Kadang-kadang email kita itu kapasitas gratisnya kan cuma 15 giga. Lalu Google Play dia tawarkan boleh tambah 100 giga, tapi bayar sekian rupiah per bulan, kira-kira begitu Pak. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita pindahkan data sekali banyak, itu kadang error Pak. Ya error gitu, pindahkan foto, pindahkan file itu bisa error. Tapi data Allah itu terhadap semua makhluknya, bukan hanya manusia, tertata dengan baik, teratur, dan Allah itu maha menjaga semuanya. Ya, semuanya, tidak ada yang tidak terjaga oleh maha besarnya sifat hafiz Allah Subhanahu wa Ta'ala.